Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1553 sampai tahun 1556. Ya. Senjata ajaib Tuan Chen, pedang panjang, sangat kuat. Jika Anda adalah seseorang yang mencari ketenaran, saya khawatir Anda akan dibunuh oleh monster. Cao Yang, yang memiliki konflik dengan Jericho Lee sebelumnya, manfaatkan kesempatan untuk memarahi orang lain. Setelah menyelesaikan iblis besar, semua murid sekte secara sadar datang ke sisi Chen Qi. Dalam situasi itu, jelas Jericho Lee akan dikucilkan. Chen Qi menyingkirkan pedang bulan dan berjalan sambil tersenyum, apakah kamu puas? Wajahnya yang meminta pujian tidak terlihat seperti seorang ahli yang sudah terkenal bertahun-tahun. Hu Wei tidak menyangkal pujiannya, tetapi berkata sambil tersenyum, Chen Tianxi benar-benar ahli. Dia membunuh iblis yang begitu ganas dengan bersih. Ya, merupakan suatu kehormatan besar bisa membunuh iblis seperti itu kali ini dan tidak membiarkannya habis dan membuat masalah di mana-mana. Qi Tianfeng mau tidak mau berkata. Meski ada beberapa kendala dalam prosesnya, namun hasil akhir memuaskan. Semua hal yang perlu diselesaikan telah diselesaikan, dan ada baiknya untuk menyerahkan pekerjaannya nanti. Cao yang terkekeh, itu benar. Bagaimanapun, Tuan Chen adalah ahli Taoisme. Membunuh monster seperti itu hanyalah masalah kecil baginya. Ini tidak seperti beberapa orang yang melarikan diri di akhir pertempuran dan bertelanjang kepala. Tapi datang ke sini untuk mendapat pujian. Katamu siapa yang mendapat pujian? Hu Feng itu besar. Kita semua tahu siapa yang kita bicarakan, kata Cao yang sambil tersenyum. Kamu Hu Feng sangat marah sehingga wajahnya sangat jelek. Ternyata murid-murid sekte Tianzu semuanya seperti kamu. Saya benar-benar memiliki pengalaman yang panjang. Diam, bisakah Anda mengevaluasi Tianzu Song? Cao yang bersorak dingin. Beberapa orang di tempat kejadian secara alami tahu mengapa Cao yang seperti ini. Jelas, itu karena dia pernah berselisih dengan Jericho Lee sebelumnya, jadi mereka memiliki hati yang buruk untuk menginjak-injak orang atas nama Chen Qi. Chen Qi secara alami memanfaatkan situasi ini dan berkata, kita semua baru saja melihat keuntungan dan kerugian dari membunuh iblis itu. Secara alami, kami memiliki kesimpulan di hati kami. Hu Feng sangat marah hingga giginya gatal. Chen Qi benar-benar mendorong hidungnya ke wajahnya. Dia tidak menyangkal bahwa Chen Qi memiliki kemampuan, tetapi apakah hal sekecil itu diperlukan? Orang yang berhasil. Tampaknya kemampuan Jericho Lee buruk. Shen Ling tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, Li Shao, masalah ini belum selesai, kan? Jericho Lee memandangnya dan tidak berbicara. Li Shao, ada yang ingin kamu katakan? Aku tahu misi ini belum selesai, kan? Shen Ling terlalu jelas tentang Jericho Lee. Setiap kali Jericho Lee menunjukkan ekspresi misterius seperti itu berarti hal-hal akan menyusul. Jericho Lee mengangkat alisnya dan hendak membuka mulutnya. Cao yang menyeringai padanya. Iblis-iblis besar semuanya telah terbunuh. Mengapa ini belum berakhir? Saya tidak mampu untuk kalah, bukan? Jin Hang mengikutinya. Chen Qi melambaikan tangannya, sepertinya beberapa orang tidak yakin dengan kemenanganku. Kamu. Shen Ling tidak sabar. Jericho Lee mengulurkan tangan dan menghentikannya, memberi isyarat padanya untuk tenang, apakah kamu yakin kamu benar-benar menyelesaikan tugasnya? Wajah Chen Qi dingin. Bahkan jika ada monster, mereka hanya monster tingkat rendah yang tidak membuat iklim. Mendengar ini, Jericho Lee meletakkan tangannya di bawah hidungnya dan mengeluarkan semacam cibiran. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu marah padaku? Chen Qi sangat marah. Aku menertawakanmu karena tidak pantas menyandang namamu. Dalam perjalanan ke sini, beberapa dari mereka membual tentang kekuatanmu dan memujimu sampai ke surga. Mereka mengatakan bahwa kamu menjadi terkenal 20 tahun yang lalu dan mahir dalam susunan dan senjata. Pemurnian. Saya benar-benar berpikir Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Tapi sekarang, Andalah yang benar-benar memancing ketenaran. Jericho Lee dengan sinis berkata, lihat penampilan bodoh Anda, saya tidak tahu mengapa gua itu runtuh. Ini keterampilannya juga layak menjadi orang bodoh di hadapanku. Kiss. Banyak orang yang kaget dengan perkataannya. Ini terlalu sombong untuk sepenuhnya meremehkan Chen Qi. Chen Qi juga seorang guru surga yang terkenal. Dia memiliki reputasi yang bagus di Basu. Bagaimana dia bisa begitu terhina? Wajahnya muram, dan dia sangat marah. Dia berkata dengan marah, apakah kamu mengerti itu? Sungguh nada yang besar. Hei, aku tidak berani mengatakan apapun lagi. Kami bertiga bisa bersaksi tentang gua itu.
Hu Feng sangat gembira dan berkata, gua di ruang ini runtuh karena Li Sao menekan mekanisme di dalam gua dan merusak susunan di sini. Atau semua orang akan mati di dalam gua. Apa? Sebuah batu menimbulkan ribuan gelombang, dan semua orang menjadi gempar. Bahkan Hulin dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar karena takjub. Apa katamu? Gua-gua itu runtuh karena Li Sao memecahkan susunannya di sini. Hu Wei bertanya tidak percaya. Hu Feng menganggukkan kepalanya dan berkata, ya. Kami memasuki gua yang penuh dengan mayat, lalu pergi ke bagian paling dalam. Li Sao menekan mekanisme di dinding, dan gua itu mulai runtuh. Li Sao sendiri yang mengatakan bahwa ruang ini sebenarnya dikelola oleh arai yang besar. Sebagian besar adegan yang Anda lihat adalah ilusi yang diciptakan oleh arai. Itu tidak benar sama sekali, his. Mereka memecahkan panci dan menuangkan AC satu demi satu. Jadi begitu. Pantas saja saat kami lari dari goa, kami menemukan ada tebing di bawahnya, namun saat kami lompat ke bawah, tingginya tidak beberapa meter. Saya pikir ada sesuatu yang salah, ilusi yang diciptakan oleh arai. Tapi itu terlalu nyata. Bisakah kamu percaya apa yang dia katakan? Apakah itu benar atau tidak, setidaknya dia tidak perlu berbohong kepada kita. Kebanyakan orang masih memilih untuk mempercayai kata-kata Hu Feng. Lagi pula, ketika mereka melarikan diri dari gua sebelumnya, mereka merasakan sesuatu yang aneh dan salah. Wajah Chen Qi tidak yakin, dan dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dia bersenandung dingin, baiklah, buatlah kebohongan. Apakah kamu pikir kamu bisa membodohiku seperti ini? Jericho Lee tertawa lagi, aku berkata, apakah otakmu rusak? Apa gunanya aku membodohimu? Kamu menganggap dirimu terlalu serius, bukan? Aku bisa melihat dari kata-kata kekanak-kanakanmu bahwa yang disebut penguasaan formasi adalah hanya umum. Aku khawatir kamu bahkan belum pernah mendengar tentang susunan 9 kamu 10 di Luotian. Yah, bagaimanapun, susunan itu cepat atau lambat akan rusak. Biarkan saja kamu memperluas wawasanmu. Begitu dia suaranya jatuh, dia mengangkat tangannya, menuangkan aura ke ujung jarinya, dan mulai membuat sketsa rune di udara. Ini adalah mata orang banyak itu membelalak. Murid Chen Qi menyusut dan menggambar susunannya dengan tangan. Mustahil. Tidak mungkin. Jika Anda menggambar sebuah arai dengan tangan, Anda bisa mendapatkan seseorang dengan pencapaian luar biasa dalam arai. Hanya dengan begitu Anda dapat menyusun arai tanpa menggunakan alat apapun. Bahkan dia tidak bisa menggambar susunannya dengan tangan. Dia tidak percaya bahwa Jericho Lee memiliki pencapaian setinggi itu dalam bidang formasi, namun tindakan Jericho Lee jelas-jelas menggambar formasi dengan tangan. Arahkan susunan roh, Qi. Bab 1554. Ketika rune digambar, membentuk pola yang tersebar di seluruh dunia, Jericho Lee dengan lembut menyentuh rune itu dengan jarinya, dan pola itu berkedip, yang segera berubah menjadi pita dan terbang ke arah tertentu. Ledakan. Saat berikutnya, langit dan bumi mulai bergejolak, gunung-gunung mulai berguncang. Ah, apakah pernah terjadi gempa? Kok bisa terjadi gempa mendadak? Semua orang kaget dan berubah menjadi berantakan. Setelah beberapa tarikan napas, pemandangan berubah. Saya melihat perbukitan yang semula gundul, di mana-mana memancarkan suasana dekaden, tiba-tiba berubah menjadi bujur sangkar datar. Dan kabut di sekitarnya, entah kapan juga menghilang. Ah, mayat, banyak sekali mayat. Tolong. Ketika semua orang merasa lega melihat pemandangan di kaki mereka, mereka ketakutan setengah mati. Karena mereka menemukan ada mayat di mana-mana di bawah kaki mereka, beberapa di antaranya tidak sepenuhnya busuk, dengan daging busuk tergantung di atasnya, yang sangat menjijikkan, dan tanah penuh dengan darah kering. Pemandangan mengerikan seperti itu bisa membuat orang hampir mengompol. Bahkan jika mereka telah membunuh orang di waktu biasa, mereka pasti akan kehilangan kendali ketika melihat pemandangan seperti itu. Apakah ada hal lain yang ingin dikatakan sekarang? Jericho Lee memandang Chen Qi sambil tersenyum. Wajah Chen Qi membeku. Dia tahu bahwa dia benar-benar inferior, tapi dia tidak mengaku kalah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, siapa yang tahu kalau ini adalah ilusi yang kamu buat? Jika itu untuk menutup. Aku masih mengatakan itu. Perhatikan baik-baik di belakangmu. Jericho Lee menunjuk di belakang dia. Semua orang, termasuk Chen Qi, menoleh dan melihat iblis yang telah mereka bunuh. Tubuhnya telah menghilang, dan bahkan tidak ada bekas darah di tanah. Ada apa? Bagaimana dengan monster yang kubunuh? Chen Qi mengubah wajahnya, dia menatap Jericho Lee dengan marah, nak, apakah itu hantumu? Apakah kamu yakin kamu benar-benar membunuh iblis besar? Jericho Lee menatapnya sambil tersenyum tapi tidak tersenyum. Chen Qi tercengang.
Wajahnya tiba-tiba berubah dan menjadi sangat suram. Li Shao, ada apa? Mayat iblis besar itu, mengapa duan-duan yang baik hilang? Hu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena iblis besar itu hanyalah semacam ilusi. Kalian semua tertipu. Jericho Li menjelaskan sambil tersenyum, ada semacam susunan yang disebut susunan 9 kamu 10 di Luotian. Susunan ini dapat menggunakan ruang, waktu, orientasi bintang, 5 elemen yin yang dan banyak kekuatan lainnya untuk menciptakan ilusi yang tak terbatas. Kombinasi dari maya dan nyata membuat orang tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Singkatnya, semua yang Anda lihat di dalam gua mungkin bukan pemandangan di dalam gua. Mayat yang kita lihat di dalam gua sebenarnya adalah mayat di tanah. Apa? Hu Feng tercengang. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan mengamati dengan jijik. Ya, saya menginjak tubuh itu, dan ada jejak kaki saya di atasnya. Kalau begitu, semua yang ada di ruang ini mengalami disorientasi. Ya. Ciri yang paling penting dari susunan Zhou Sidiluo adalah orang tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah melalui segala macam kebingungan. Misalnya, saya biasa berdiri di sini dan melihat bukit gundul di depan saya. Faktanya, bukit itu berjarak beberapa kilometer di belakang aku. Jericho Li memberitahuku. Mendengar ini, seseorang merespons. Artinya, iblis besar yang terbunuh sebelumnya juga merupakan ilusi yang diciptakan oleh Arai. Apakah monster level rendah itu sama? Ya, Jericho Li mengangguk, tapi jangan berpikir itu hanya ilusi, dan tidak akan ada ancaman bagimu. Jika kamu benar-benar dibunuh oleh monster-monster itu, orang-orang akan mati. Sangat ketakutan. Orang macam apa yang bisa membuat susunan ilusi yang begitu nyata? Hu Lin penasaran. Orang lain menanyakan pertanyaan yang sama. Haha, susunan ini tidak bisa diatur oleh seseorang. Saya mengamatinya. Seharusnya itu adalah susunan pelindung gunung yang diatur oleh Zongmen, yang pernah ada di sini. Jericho Li melihat ke kejauhan ke beberapa dinding yang rusak. Ada sekte di sini. Banyak orang berseru. Di antara mayat-mayat di tanah ini, apakah ada seorang pria dari sekte itu? Hu Feng menunjuk ke tanah. Yah, tidak hanya mereka yang tinggal di klan itu, tetapi juga mereka yang memasuki ruang ini dan akhirnya mati di sini, kata Jericho Li dengan mata sedikit terpaku dan wajahnya sedikit berubah datang. Apa yang terjadi? Orang-orang di tempat kejadian saling memandang, ada yang bingung. Saat berikutnya, teriakan tiba-tiba terdengar, sehingga orang-orang masih ragu, terkejut dalam kedinginan keringat dari tumpukan mayat, bayangan besar keluar, mengeluarkan surat ular, dan langsung meremutkan kepala orang terdekat. Ia menatap mata hijau tua dan menatap orang-orang. Napas semua orang dingin, dan kulit kepala mereka mati rasa. Tidak ada yang mengira bahwa setelah membunuh ular itu, ular lain muncul. Dan secara kasar, tubuh ular itu setebal ember, dan panjangnya sekitar 10 kaki, yang jauh lebih mengerikan dari ular sebelumnya. Iblis besar lainnya. Hu Feng terkejut. Tidak, itu bukan iblis besar. Mata Hu Lin tertuju pada ular raksasa itu. Volumenya 2 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Dan terlihat lebih cerdas dari iblis besar sebelumnya. Setidaknya Raja Iblis, apa? Raja Iblis. Banyak orang langsung memecahkan potnya, Raja Iblis, yang setara dengan keberadaan tingkat Master Roh. Hu Feng menarik napas dingin dan berkata dengan suara gemetar, bagaimana bisa ada monster setingkat Raja Iblis? Dan bukankah Raja Iblis bisa berbicara? Lebih kuat dari iblis besar itu, kata Hu. Dan jika tebakanku benar, monster berbentuk ular itu semuanya adalah murid monster ini, dan mereka semua adalah hantu. Jadi begitu. Banyak orang tiba-tiba menyadari mengapa ada begitu banyak monster mirip ular sebelumnya. Emosi mereka semua berhubungan dengan iblis ular baru ini. Tidak, jika Raja Iblis sudah lama berada di sini, mengapa Wen Tiren dan keluarganya tidak dibunuh oleh iblis ular? Hu Wei tidak mengerti satu hal. Hu Lin melihatnya. Iblis ular ini seharusnya masih tidur. Mungkin kita datang ke sini dan membangunkannya. Jericho Li tertawa dan menimpali, tepatnya, seseoranglah yang membunuh bagiannya. Jika buruk, tentu saja ia harus melompat keluar. Pemisahan. Mereka terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka menemukan bahwa iblis ular itu sedang menatap mereka dengan mata hijau tua, seolah ingin menelan mereka hidup-hidup. Hai setan ular yang mengerikan, matanya ketakutan, Suluan dan yang lainnya menciutkan leher mereka, dan hati mereka ketakutan. Ini seperti seseorang yang melihat kita. Tidak, ini lebih buruk daripada mata seseorang, Hu Lin merasa mati rasa. Jericho Li bercanda, kamu tidak mengerti, monster ini bukan hanya Raja Iblis.
Jika kamu menghancurkan bagian-bagiannya, itu akan merusak budidayanya setidaknya selama 50 tahun. Tentu saja dia ingin memakanmu. Bab 1555. Ketika mereka mendengar ini, mereka merespons. Ternyata iblis besar yang mereka bunuh sebelumnya sebenarnya adalah bagian dari iblis ular. Tidak heran para basilis sangat membenci mereka. Li Shao berarti iblis ular ini telah mencapai tingkat iblis bumi. Hulin menarik napas dingin dan hampir roboh di atas kakinya. Hampir, tapi tidak sekuat Diao, kata Jericho Lee. Hulin menelan ludahnya dan berkata, apa yang harus aku lakukan sekarang? Siapa yang membunuh bagiannya? Tentu saja, untuk siapa dia membalas dendam. Mengapa kamu ingin bertanya kepadaku karena alasan yang begitu sederhana? Jericho Lee memberinya tatapan pucat. Begitu suara itu turun, semua orang memandang Chen Qi. Wajah Hu Wei dan orang lain segera menjadi jelek. Tuan Chen, saya ingat Anda membunuh monster itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebelumnya. Hu Wei bertanya dengan marah. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan mengundang Chen Qilai untuk melakukan tugas itu dengan baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Qijen tidak akan mampu melakukannya. Sebaliknya, dia membuat kekacauan besar dan mendatangkan monster yang lebih mengerikan. Chen Qi berjanji kepada mereka bahwa bersamanya, misinya akan aman, tetapi dia bahkan tidak melihat melalui susunan di sini. Itu konyol. Menghadapi keraguan, wajah Chen Qi tidak tampan. Jangan tertipu olehnya, siapa tahu dia tidak tulus. Haha, aku masih mengatakan itu, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Sebaiknya kamu berdoa agar bisa menahan serangan ular hantu ekor Phoenix. Jangan mati. Ular hantu ekor Phoenix adalah monster yang dia kenal saat membaca informasi laba-laba 7 kejahatan. Segel pada pot Zenyao berwarna hitam, artinya, itu adalah monster yang telah mencapai level roh iblis. Roh iblis, setara dengan periode gangguan manusia yang kuat. Periode distraksi, seperti namanya, adalah sejenis level yang dapat memperhalus banyak keterpisahan, dan keterpisahan tersebut nyata, bukan level yang hanya memisahkan jiwa pada periode keluar tubuh. Inilah sebabnya mengapa ular hantu ekor Phoenix yang terbuat dari iblis besar terbelah, akan menjadi alasan yang sangat nyata. Tentu saja, ia ditekan di dalam pot iblis untuk waktu yang lebih lama daripada laba-laba 7 kejahatan. Itu juga ditekan oleh sejumlah besar, dan kekuatannya melemah sepanjang waktu. Menurut informasi yang diberikan oleh laba-laba 7 kejahatan, ular hantu ekor Phoenix melepaskan diri dari segel pot Zenyao beberapa dekade yang lalu, tetapi segel ratusan tahun telah melemahkan kekuatannya menjadi 7.788, dan tubuhnya telah runtuh seperti laba-laba 7 kejahatan. Jika bukan karena kekuatan roh iblis, ia akan dihantui oleh segel selama ratusan tahun. Tentu saja, roh iblis setara dengan yang kuat di periode pendewaan, meskipun kekuatannya kurang dari 1%, tetapi kekuatannya jauh melampaui kemampuan guru surgawi biasa. Jericho Lee tidak menyangka kekuatan Chen Qi bisa menyaingi ular hantu ekor Phoenix, meski hanya raga jiwa yang tersisa. Tentu saja, dia tidak akan mengingatkan Chen Qi tentang hal ini, biarkan Chen Qi menderita sedikit kerugian, dan dia akan mengetahui langit dan bumi. Ya. Apakah menurutmu jika kamu mengatakan itu, aku akan takut padamu? Chen Qi mendengus, sampai sekarang, dia tidak punya jalan kembali. Dia tidak bodoh. Apakah ular hantu ekor Phoenix itu kuat atau tidak, dia bisa melihatnya. Hanya keranjang yang disodok olehnya, dan sekarang kata-kata kejam telah dilontarkan, jadi dia harus menaatinya. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan bersenandung dingin, hanya iblis ular, bahkan Raja Iblis, masih bisa dibunuh dengan caraku. Ikutlah denganku dan lihat bagaimana aku bisa membunuh monster ini. Dia segera mengorbankan senjata pedang Mingyue. Tampaknya postur tubuhnya benar-benar siap untuk melawan ular hantu Feng Wei. Tapi kali ini, apa yang tidak dia duga terjadi? Para murid sekolah besar, yang telah dibimbing olehnya, mundur. Yah Tianxichen, sepertinya bahwa setan ular itu sangat kuat. Kami bukan rival. Ya. Memburu kekuatan kita berarti mati, bukan? Masih tidak bisa, kami masih belum menambah masalah, iblis ular ini, masih mengandalkan Chen Tianxi yang Anda selesaikan. Ya, Tuan Chen, Anda sangat terampil dan kuat. Anda pasti tidak mempunyai masalah dengan setan ular ini. Terlebih lagi, setan ular ini datang untuk Anda, Tuan Chen. Kami tetap tidak akan pergi ke sana untuk membuat masalah bagimu. Mundurnya semua orang membuat Chen Qi semakin marah. Bajingan. Baru saja Anda mengatakan bahwa saya adalah pemimpinnya. Mengapa Anda mulai menyusut kembali sekarang? Chen Qi mengatupkan giginya dan berteriak, sekelompok orang yang rakus hidup dan takut mati.
Kalau begitu, aku bisa melakukannya sendiri. Dengan baik. Kalian benar-benar rumput di dinding. Bagaimana cara Chen Tianxi bisa seperti yang Anda bayangkan? Anda sebaiknya tidak menyesal sekarang Chow yang melompat keluar dan memimpin Chen Qi. Dia memiliki sedikit kontradiksi dengan Jericho Lee, tapi sekarang dia secara alami tidak akan memihak Jericho Lee. Bahkan jika dia bersikeras untuk mendukungnya, dia lebih memilih menjadi gemuk daripada berkompromi. Segera, Chow yang mengambil beberapa saudara laki-laki, meskipun senjata ajaib mereka mungkin tidak bekerja dengan baik melawan monster jenis ini, bagaimanapun juga mereka adalah senjata ajaib dan kekuatannya cukup efektif. Saat Anda memukul ular itu 7 inci, pedang kayu itu menunjukkan kekuatannya. Sial. Suara metalik terdengar, wajah Chow yang sedikit berubah, sangat keras. Tubuhnya sangat keras. Dua Tianzuzong lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Jika aku tidak percaya, aku tidak bisa mematahkan kulitnya. Kekuatan Chow yang tiba-tiba meningkat. Namun, begitu pedangnya menyentuh tubuh ular hantu ekor Phoenix, tiba-tiba ular itu menyapu ekornya dan langsung menghunus tubuh ketiganya. Bang-bang. Hanya ada beberapa suara keras dan tumpul, dan ketiganya langsung dibawa keluar. Ketiganya jatuh ke tanah tidak jauh dan terjatuh. Mereka merasa tubuh mereka akan terkoyak. Mereka hampir tidak bangun saat itu. Dalam adegan seperti itu, semua orang yang hadir terengah-engah. Bagaimana mungkin? Begitu 3 prajurit periode pembukaan lembah naik, mereka dicambuk ekornya. Kekuatan iblis ular ini sangat buruk. Kelopak mata semua orang melonjak dengan liar. Beberapa orang yang ragu-ragu untuk bergerak sekarang semuanya mengecilkan leher mereka dan mundur. Mereka tidak ingin terburu-buru sampai mati. Iblis ular ini agak melenceng dengan kekuatan yang kuat. Hulin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Ya, ketiga prajurit di periode bigu bertarung bersama, tapi tidak satupun dari mereka yang bisa menahannya. Melihat kemunculan iblis ular itu, jelas dia tidak bergerak sama sekali. Ji Ye mendecakkan lidahnya dan sangat ketakutan. Pada saat yang sama, Chen Qi, yang sudah pensiun, harus melakukan sesuatu. Bab 1556. Yah. Hewan jahat, lihat gerakannya. Begitu Chen Qizhen meminumnya, dia mengorbankan senjata ajaib yang lebih kuat. Begitu senjata itu keluar, senjata itu meledak seperti api. Ini pedang api merah. Itu adalah senjata ajaib Tuan Chen yang terkenal. Ya Tuhan, Tuan Chen bahkan mengeluarkan ini. Semua penonton terkejut. Mereka semua menyadari bahwa itu adalah senjata ajaib yang digunakan Chen Qi untuk menjadi terkenal. Senjata ajaib ini sangat kuat. Setelah bertahun-tahun disempurnakan oleh Chen Qi, kekuatannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa ia telah mencapai puncak senjata ajaib dan memiliki postur menjadi senjata roh. Benar saja, setelah pedang api merah dikorbankan, api panas menyapu Phoenix ekor ular hantu. Api di seluruh langit melahap ular itu dalam sekejap. Pedang ini sangat kuat. Seharusnya mudah untuk membunuh ular ini jika perlu. Wajah Jin Hang memancarkan warna berapi-api. Namun, beberapa orang di sekitar tidak begitu optimis. Sebelum hegemoni ular bayangan hantu ekor Phoenix, mereka telah melihat, hanya dengan pedang api merah, bisa kamu menghaluskan ular itu. Boom. Nyala api pedang api merah menelan ular itu. Api yang menyala-nyala itu sepertinya mempunyai kekuatan membakar langit dan merebus laut. Haha. Bagus sekali. Setan ular ini sudah mati. Layak menjadi Tuan Chen. Dia membiarkan ular itu terbakar sampai mati dengan satu gerakan. Para penonton menunjukkan kegembiraan mereka dan berpikir bahwa Chen Qi telah menang. Namun, saat berikutnya, tawa mereka berhenti. Ah, aku tidak tahu di mana jeritan melengking itu. Datang dari. Di tengah kerumunan di sekitarku, seorang pria tiba-tiba digigit hingga berkeping-keping. Tidak, ular itu belum mati. Ini salah orang lagi. Situasinya tiba-tiba berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa ular tersebut tidak hanya tidak dibakar sampai mati, tetapi juga secara diam-diam menyerang dan membunuh orang. Hal ini membuat takut semua orang, terutama mereka yang masih bersemangat dan bersemangat karena mengira pertempuran itu berhasil. Bagaimana mungkin? Nyala api pedang api merah sepertinya tidak membunuh iblis ular sama sekali. Jin Hang sulit diterima untuk sementara waktu. Bukankah metode Tuan Chen berguna untuk ular besar ini? Chow yang terkejut. Sulit untuk menerimanya untuk sementara waktu, Chen Qi, yang berada di pusat pertempuran saat ini, jelas tidak menyangka bahwa nyala pedang api merah akan menjadi tidak valid. Jurus ini adalah caranya menekan bagian bawah kotak, dan kekuatannya juga paling kuat. Ada sedikit kesalahan.
Dia juga telah menggunakan gerakan ini untuk membunuh banyak guru surgawi, dan bahkan beberapa guru spiritual telah terluka parah olehnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ketinggalan. Dia mulai panik, dan kemudian benar-benar mengacaukan formasi, segala macam cara untuk bertarung, topeng monster, susunan, senjata ajaib apa yang dilempar, tetapi tidak memainkan peran apapun. Tidak. Ayo kita lakukan, kalau tidak kita semua akan mati. Jin Hang berteriak pada orang banyak. Untuk sesaat, beberapa murid yang masih ragu-ragu mengertakkan gigi dan bergegas. Pada saat ini, inilah waktunya untuk meninggalkan permusuhan pribadi dan menghadapi musuh bersama-sama. Jika Chen Qi dibunuh oleh ular itu, dengan kekuatan mereka yang lain, mereka tidak bisa menjadi lawan iblis ular itu. Pada saat itu, mereka akan menjadi anak domba yang akan disembelih, dan mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Melihat orang-orang yang bertempur, Hu Wei ragu-ragu, bagaimana iblis ular ini bisa begitu kuat. Apakah itu benar-benar iblis darat? Hu Lin juga luar biasa, Raja Iblis telah melampaui imajinasinya. Jericho Lee memandang beberapa orang dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan iblis tanah, itu roh iblis. Apa? Beberapa orang melompat di tempat. Hu Lin berkata dengan suara gemetar, roh-roh iblis. Li Shao, apakah kamu serius? Pemisahan yang kuat di masa pendewaan. Jericho Lee menjelaskan sambil tersenyum. Beberapa orang lumpuh. Hu Lin merasa mati rasa. Monster semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kita kalahkan sama sekali. Ya, itu setara dengan keberadaan orang kuat di masa pendewaan. Kenapa kita tidak lari cepat? Hu Feng juga tidak percaya diri, bahkan jika dia percaya lagi pada Jericho Lee, tidak masuk akal kalau Jericho Lee bisa melawan langit untuk membunuh orang kuat di masa transformasi. Ya Tuhan. Jika kamu tidak membunuh monster ini, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Jericho Lee melirik ke beberapa orang. Sudah berakhir. Semua orang melolong, dari awal sampai ke dasar kaki mereka. Tidak ada yang mengira kali ini mereka akan masuk neraka. Ah. Jin Hang. Kakak laki-laki. Di sisi ini, pusat pertempuran sangat menyedihkan. Kekuatan iblis ular jauh melampaui imajinasi semua orang. Dalam menghadapi pengepungan, iblis ular tidak kalah sama sekali, dan bahkan dengan mudah mencabik-cabik banyak orang. Untuk sementara waktu, banyak bakat sekte diubah menjadi ransumnya. Menghadapi perang yang begitu sengit, Hu Wei dan yang lainnya tidak bisa duduk diam. Li Shao, apakah kamu punya cara? Sebelum Jericho Lee berbicara, sebuah suara sarkastik terdengar, apa yang bisa dia lakukan? Bahkan Tuan Chen pun tidak punya cara. Bisakah dia mengambil alih iblis ular itu? Saat ini, dia menatap Jericho Lee dengan tatapan menghina, terutama meremehkannya. Qi Tianfeng melotot marah, bolehkah aku menyela? Sekarang mereka meminta Li untuk berbuat lebih sedikit, bukan Anda. Kamu. Li Fengqi terluka, wajahnya tercekat merah, aku tidak percaya anak ini bisa berbuat apa-apa. Mungkin karena dia pernah bertengkar dengan Jericho Lee sebelumnya, jadi dia memiliki prasangka yang cukup terhadap Jericho Lee. Melihat Jericho Lee menjadi pusat perhatian, dia sangat kesal. Li Shao, aku hanya bisa melihatmu sekarang. Saya harap Anda pasti punya cara, kalau tidak semua orang akan mati di sini. Nada Malam Ji berkata dengan sungguh-sungguh. Tenang saja. Apakah kamu pikir aku terlihat begitu tenang sehingga aku tidak bisa menahannya? Jericho Lee tertawa dan berkata dengan santai, karena aku tahu detail monster ini, tentu saja aku tahu cara membawanya. Mendengar itu dia berkata ada jalan, beberapa orang merasa lega. Segera, Jericho Lee mencabut pedang dari pinggangnya, lalu memasukkannya dengan aura, dan pedang itu berubah menjadi pelangi. Wash! Sebuah pedang terbang keluar dan langsung mengenai ular itu. Bang! Sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar, momentum orang-orang di sekitar melonjak besar, kerumunan dengan cepat menyebar, ternganga melihat ledakan itu. Ayo pergi dari sini. Ia belum bisa mati, namun kata-kata acuh tak acuh Jericho Lee datang dari belakang. Semua orang tercengang dan segera berpencar. Jericho Lee melompat ke udara dan berjalan di udara, lalu mengeluarkan batu berwarna-warni dari cincin penyimpanan. Itu adalah batu kristal yang diambil dari susunan 5 elemen di luar sebelumnya. Dalam perjalanan ke sini, dia baru saja memurnikan batu kristal itu. Sekarang kristal telah menjadi senjata ajaib. Tentu saja, jika itu hanya senjata ajaib, tidak bisa digunakan untuk menangkap ular hantu ekor Phoenix. Dalam informasi yang diberikan oleh 7 laba-laba kejahatan, dia mengetahui kelemahan ular hantu ekor Phoenix, dan telah mengukir susunan di batu kristal untuk waktu yang lama. Jericho Lee berdiri di langit, 5 batu kristal melayang di depannya, dia berbisik, Bim Demon Array, buka.